Halo warga pecinta catur, penyembah Tuhan, penyembah catur, ataupun penyembah Dewa Kipas, atau apapun yang Anda sembah. Di video kali ini, saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan terbaik sepanjang masa. Di mana pada pertarungan kali ini, pecatur cantik asal Indonesia, yaitu Kak Irene Sukandar, berhadapan dengan pecatur nomor 2 di dunia, pecatur terbaik nomor 2 di dunia, yaitu siapa lagi kalau bukan Hikaru Nakamura. Wow, luar biasa. Pertarungan kali ini mengharumkan nama Indonesia. Bayangkan, pecatur terbaik nomor 2 di dunia tumbang skakmat di hadapan pecatur Indonesia. Wow, luar biasa, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana cara Irene Sukandar skakmat pecatur nomor 2 di dunia? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Irene Sukandar megang buah putih, sementara pecatur terbaik nomor 2 di dunia Hikaru Nakamura megang buah hitam. Irene memulai dengan pembukaan yang sangat spektakuler, yaitu E4 dimainkan. Kemudian Hikaru menjawab dengan C6. Ya, kalau kita perhatikan ini pembukaan yang sangat-sangat familiar sekali, yaitu Karokan defense dimainkan. Kemudian Kak Irene memainkan D4, Hikaru D5 dimainkan, Irene kuda C3, Hikaru D kali E4 dimainkan. Langsung disikat. Irene kuda kali E4 dimainkan, disikat kembali. Kemudian Hikaru memainkan gajah F5, Irene kuda G3 dimainkan. Mengancam gajah, Hikaru menarik gajah ke G6, kemudian Irene memainkan H4. Idenya apa? Idenya untuk mengejar gajah terang Hikaru Nakamura. Kemudian Hikaru memainkan H6. Idenya apa? Idenya untuk menyelamatkan gajah. Kemudian benar saja sesuai rencana, Irene H5 dimainkan, Hikaru H7, Irene kuda F3, Hikaru E6 dimainkan, Irene gajah D3, Hikaru langsung ya menerima pertukaran, yaitu gajah kali D3 karena gajahnya dianggap mengganggu, sehingga Irene berusaha menukarkan gajah kali D3, kemudian Irene menteri kali D3, ya makan sekalian mengeluarkan menteri ya. Irene makan pakai menteri itu ya sekalian lah gitu ya, sekalian mengeluarkan menterinya. Kemudian Hikaru ya langsung skak, yaitu menteri A5 skak. Irene menutup dengan gajah D2. Kemudian Hikaru tidak kapok, yaitu dia melakukan serangan brutal, yaitu gajah B4, kemudian C3 oleh Irene Sukandar. Langsung ditutup. Hikaru menarik gajah ke E7, kemudian Irene memainkan C4. Ya, ini tadi udah diserang, sekarang dibuka lagi ya, serangan hitam ya. Ya, kemudian Hikaru ya balik lagi ya, melakukan serangan, yaitu gajah B4. Kemudian Irene memainkan kuda E4. Hikaru kuda D7 dikeluarkan, Irene kuda D6 skak ya, sesuai dengan rencana ya. Jadi tujuan daripada kuda tadi itu ya untuk melakukan skak ke ya kuda D6 skak ya. Kenapa ini langkah yang lumayan bagus lah ini ya, karena ya nggak bisa makan kuda juga gitu ya, karena ya menterinya akan melayang ya. Kalau misalnya dimakan ya ini sangat berpengaruh ya, sangat rugi ya, rugi bandar guys. Ya, kita kembali ke partai aslinya ya. Pada partai aslinya Hikaru lebih memainkan raja E7. Wow, ini langkah yang sangat luar biasa ya.
Jadi kalau kita analisis pertandingan ini, ya dari sini mulai Iran melakukan tekanan ya. Ya, ini awal mula Iran melakukan tekanan terhadap Hikaru ya. Kemudian Iran melanjutkan dengan memainkan C5, langkah yang sangat bagus sekali ya. Kemudian Hikaru memainkan benteng B8, Iran langsung mengamankan raja, rokade pendek, kemudian Hikaru gajah kali D2 dimainkan. Ya, langsung disikat. Kemudian Iran kuda kali D2 dimainkan, makan. Kemudian Hikaru kuda G-F6 dimainkan, Iran kuda 2 C4 dimainkan. Ya, skak ya. Skak menteri. Kemudian menterinya diamankan ke C7 ya. Hikaru mengamankan menteri ke C7, kemudian Iran ya langsung memainkan benteng AS1. Wow, ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Kemudian Hikaru memainkan B5. Dan pada langkah selanjutnya, Iran memainkan menteri ketiga. Ini dianggap langkah yang kurang tepat ya, walaupun idenya cukup jelas ya. Idenya itu mengincar pion ya. Cukup jelas ya, ini idenya. Cukup bagus lah gitu ya idenya. Kalau misalnya dimakan, ya ini akan sangat-sangat ini ya, sangat menyusahkan ya bagi kalau misalnya nih bagi Hikaru ya, misalnya ya ini nih sangat-sangat ini ya, sangat menyusahkan ya. Ya itu idenya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, kita kembali. Kemudian ya di posisi seperti ini, Hikaru lebih memilih memainkan Raja F8 ya. Dia tidak mengambil resiko ya. Dia tidak makan kudanya. Kemudian pada langkah selanjutnya, Iran mengamankan kuda ke E5. Wow, langkah yang sangat bagus sekali. Kemudian Hikaru ya menganggap bahwa kuda Iran ini menyusahkan ya, sehingga dimakan kuda kali E5 dimainkan. Ya, Iran benteng kali E5 dimainkan. Di sini evaluasi barnya sudah mulai setara ya. Kemudian ya Hikaru memainkan langkah yang kurang tepat yaitu benteng D8. Kemudian Iran memainkan langkah benteng F1 ya, mendouble benteng. Hikaru kuda E8 dimainkan, ini kurang tepat ya. Ini langkah yang kurang tepat coy. Langkah yang sangat-sangat kurang tepat ini mah. Ya, ini bikin Hikaru makin ini ya, makin keunggulannya tipis gitu ya. Wah, langkah yang kurang tepat sekali ya di sini kawan-kawan. Aduh, gila. Ini permainan yang sangat spektakuler ya. Ya, kemudian ya pada langkah selanjutnya Iran memainkan langkah yang kurang tepat ya, atau semacam melewatkan taktik gitu ya. Ya, Iran memainkan kuda F5, di sini evaluation bar-nya turun lagi gitu ya, setara gitu ya. Tapi sebelumnya ya evaluation bar-nya itu ya berpihak pada Iran. Di sini sudah ini guys, ini ada perubahan yang sangat signifikan ya evaluation bar-nya. Wow. Nah, kalau Anda di posisi Iran, apa langkah terbaik Iran di sini? Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda sangat-sangat jenius dalam bermain catur. Ya, Anda sangat-sangat luar biasa. Anda orang yang sangat spesial. Hanya 1% yang bisa menemukan langkah ini. Apa itu langkah terbaik Iran Sukandar? Pause video ini, temukan langkah brilian atau langkah terbaik Iran Sukandar.
langkah terbaik daripada Irene Sukandar di sini harusnya kuda kali kuda. Wow, ini langkah yang sangat-sangat luar biasa. Gila, 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 gila. Siapa yang menemukan langkah kuda kali 8? Siapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda ya sangat-sangat jenius sekali ya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, ini memberikan tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya raja makan raja kali E8, maka akan ada benteng kali E6 skak. Ya, akan ada serangan seperti ini. Ya, kalau misalnya dimakan, ya ini akan bikin Hikaru puyeng ya. Kalau misalnya nih ya, kita kembali ke langkah awal gitu ya. Kalau misalnya nih ya makan kuda, oke. Ya, misalnya makan pakai benteng bang misalnya. Ya, makan pakai benteng gimana itu? Nah, apakah ini juga termasuk langkah terbaik? Ya, ini juga menurut Stokvis langkah terbaik ya. Kemudian ya ini langkah yang sangat bagus sekali walaupun ya tetap sangat-sangat susah sekali ya buat Hikaru ya. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, bagaimana kalau langkah seperti ini? Ya, ya bisa dengan melakukan seperti ini ya. Ini serba susah ya, yaitu makan benteng kali E6. Kalau misalnya menteri makan ya menteri kali menteri, ya ini akan skakmat coy. Jadi serba suseng gitu ya. Ya, gimana kalau misalnya ya katakanlah misalnya seperti ini, makan ya ini yang akan terjadi ya. Makan, nah ini masih cukup unggul lah ya buat Iran. Evaluation baru juga mengatakan bahwa karena ada pion Iran yang calon-calon sarjana di sini ya, makan ya kalau misalnya ada langkah seperti ini ya akan ada langkah seperti ini ya makan dan ya bisa seperti ini. Nah, oke, kita kembali ke partai aslinya. Mohon maaf ya agak kepanjangan ya. Oke, langsung saja ya kita kembali ke partai aslinya. Nah, pada langkah aslinya Iran memainkan kuda ke F5 ya. Ini sudah standar ya, maksudnya sudah mulai turun ya evaluation bar-nya, ya udah imbang ya. Kemudian pada langkah selanjutnya Hikaru memainkan menteri D7. Hikaru nggak berani makan kuda. Kalau misalnya nih Hikaru makan kuda gitu, ya ini sama aja sama aja bohong ya, nggak bisa makan kuda coy. Ya oke. Ya Hikaru lebih memainkan ya menteri D7, Charles kok Charles sih? Iran memainkan kuda E3, kemudian Hikaru kuda F6 dimainkan, Iran kuda C3, Hikaru benteng G8 dimainkan. Ya Hikaru nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa nyerang ya karena posisinya sulit ya, sulit saudara. Kemudian Iran menteri F3 dimainkan, Hikaru A5 dimainkan, Iran A3, Hikaru menteri E7 Hikaru raja E7 dimainkan, Iran kuda E3, Hikaru G6. Ya ini langkah blunder juga ya, yaitu G6-nya. Di sini ada perubahan evaluation bar yang sangat luar biasa. Kemudian ya Iran tidak menyanyiakan, langsung sikat H kali G6 dimainkan, makan. Kemudian Hikaru benteng kali G6, makan. Iran memainkan kuda F5 skak ya. Oke, kemudian raja dimainkan ke F8. Iran kuda D6 dimainkan kembali. Kemudian Hikaru raja G7 dimainkan. Iran menteri H3 dimainkan.
Hikaru benteng H8, kemudian Iren memainkan benteng 1 E3, Hikaru kuda G4 dimainkan, Iren benteng F3 dimainkan, Hikaru F5, Iren benteng E1, kemudian ya kembali ya, benteng Iren kembali, narik napas, kemudian Hikaru H5 dimainkan, Iren menteri H4 dimainkan, Hikaru menteri 8, ya mengajak pertukaran menteri. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, prinsip dalam bermain catur itu kalau kita berada pada tekanan, ya sebisa mungkin ditukar ya, sebisa mungkin ya. Karena apa? Karena itu melemahkan serangan lawan. Kemudian Iren nggak peduli, Iren lebih mainkan kuda kali F5 skak ya. Oke, ini dianggap kurang tepat ya langkahnya. Kemudian Hikaru menerima, yaitu E kali F5 ya. Dan ya lagi-lagi Iren memainkan langkah yang sangat bagus sekali, yaitu benteng E7 skak. Kemudian Hikaru memainkan Raja G8. Kemudian Iren benteng kali F5 dimainkan. Di sini kembali imbang ya, kembali setara. Ya, kemudian langkah selanjutnya, saya nggak tahu kenapa Hikaru grogi apa gimana ya, grogi melihat kecantikan Kak Iren. Di sini Hikaru melakukan langkah blunder sekelas Dewa Kipas, coy. Masih ingat nggak dengan Dewa Kipas? Dewa AC. Hikaru memainkan benteng H7. Boom! Ini langkah yang sangat-sangat blunder sekali. Blunder. Blunder sekelas Dewa Kipas Angin. Kenapa ini blunder? Ya, kalau Anda pecatur yang aktif, Anda pasti menemukan langkah terbaik di sini. Ya, mudah sekali ya langkah terbaik di sini. Tapi nggak apa-apa lah, ya pause video ini, temukan langkah terbaik brilian di posisi seperti ini. Kalau Anda di posisi Iren, ya, pause video ini, temukan langkah terbaik Iren. Yap, benar saja tebakan Anda yang nonton videonya. Anda sangat jenius dalam bermain catur, yaitu benteng G7 skak. Boom! Ini langkah yang sangat spektakuler. Wow, gila. Luar biasa. Ya, nggak ada pilihan lain, ya udah. Hikaru memainkan benteng H kali G7. Kemudian Iren langsung sikat menteri kali D8 skak. Ya, dapat menterinya di sini, evaluasi sembarnya berpihak pada Iren, dan Hikaru di sini terkaing-kaingnya. Kemudian ya Hikaru menyingkirkan raja ke H7, Iren benteng F8, Hikaru masih mencoba dengan benteng E6, ya mencoba langkah skakmat, ya. Kemudian Iren ya melakukan langkah yang luar biasa, yaitu penyelamatan yang sangat luar biasa, yaitu benteng H8, raja dimainkan ke G6, G3 untuk membuka loop ya, atau membuka kipas angin ya. Kipas angin, Dewa Kipas maksudnya. Ya, membuka loop, kemudian Hikaru benteng E1 skak. Ya, kemudian Iren raja G2, Hikaru benteng E2, Iren menteri D6 skak, Hikaru kuda F6 dimainkan, Iren benteng F8, Hikaru benteng F7,
Iren benteng kali F7 dimainkan, Hikaru raja kali F7, kemudian Iren memainkan menteri kali C6, Hikaru benteng C2, Iren menteri B7 skak, Hikaru raja E6, kemudian Iren memainkan menteri B6 skak, kemudian Hikaru raja F5, ya, kemudian ya Iren mencoba memainkan C6, dan di sini ya Hikaru menyerah, guys. Wah, luar biasa. Kalau misalnya dilanjutkan, ya ini serba suseng, guys. Ya misalnya makan, ya ini akan selesai. Ya selesai, coy. Selesai, coy. Ya kita coba gitu ya. Kita coba, ya akan ada jawaban seperti ini ya kan. Kemudian misalnya mencoba melakukan skak, susah, saudara. Susah sini, susah sana. Nggak bisa, coy, nggak bisa. Nggak bisa, tetap masuk. Ya kan? Tetap masuk, coy. Ya kan? Nah lo. Kemana lagi coba? Nah lo. Oh, masih ada tempatnya. Nah lo. Kan bisa dapat nih. Ya kan? Serba suseng, coy. Suseng. Ya bisa kemana-mana, coy. Kemudian, makan. Oke. Sorry. Bukan ke situ. Kok ke situ? Ada-ada aja gue. Oke, langsung saja kita eksekusi dengan tenang. Wow, ini skakmat yang sangat-sangat membagongkan. Menurut kalian gimana? Ya, coba tulis di kolom komentar ya, apakah langkah Iran kali ini spektakuler atau tidak. Tapi, ya, mohon maaf, ini langkah yang sangat luar biasa menurut saya pribadi dari Iran. Walaupun pertarungan kali ini berlangsung tidak resmi atau pertandingan persahabatan. Tapi kita harus apresiasi, karena baru-baru ini saya juga sudah bahas antara Iran versus Hikaru. Ya, mereka draw, guys, imbang atau seri. Bayangkan pecatur nomor 2 terbaik di dunia bisa dibombardir oleh Iran Sukan. Wow, gila ya. Oke guys, ya sekian video ini. Saya bukan kipas angin, saya bukan dewa kipas. Salam pecinta catur. Bye-bye.